Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menampik isu dirinya diuntungkan dengan kasus ijazah palsu. Jokowi mengatakan sudahi saja agar tidak gaduh. Kasus ijazah palsu berlarut-larut dengan tudingan tiada henti, Saudara. Mulai dari ijazah, kini merambah ke skripsi dan dosen pembimbing. Namun ada tudingan jika Jokowi justru diuntungkan dengan kegaduhan ini. Jokowi meminta agar persoalan ini segera disudahi. Ya kalau gaduh terus ada yang merasakan itu keuntungan bagi saya, ya jangan gaduh. Nanti saya tidak diuntungkan. Kalau nggak gaduh ya kan, ada maknya saya mungkin bisa dirugikan. Kalau pada seneng saya masih diuntungkan, ya buatlah gaduh. Ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemalsuan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Ya semua sudah tahu. Polemik tudingan ijazah palsu bergeser ke arah politik usai Jokowi bilang ada agenda politik dan tokoh besar di balik kasus ijazah. Namun tak jelas siapa tokoh yang disasar Jokowi. Usai Jokowi menyebut tokoh besar di balik kasus ijazahnya, relawan Jokowi menambahkan dengan bawa-bawa kode warna partai asal tokoh besar yang dimaksud Jokowi. Namun Jokowi menegaskan tidak menuduh SBY dan Demokrat. Jokowi yakin SBY adalah seorang negarawan. Saya nggak pernah berbicara masalah warna. Artinya orang besar itu Pak Jokowi nggak mengetahui ya? Bukan nggak mengetahui, saya sampaikan ada orang besar yang membackup. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa tertuduh, apalagi sekelas Pak SBY. Beliau adalah negarawan yang baik. Jadi tidak ada sangkut paut dengan partai lain, tidak ada sangkut dengan partai politik. Saya tidak pernah mengatakan itu. Namun klarifikasi Jokowi ini bagi Demokrat terlanjur menimbulkan fitnah bagi partainya. Demokrat menyayangkan pembiaran isu liar Partai Biru bergulir di publik. Statement Pak Jokowi kan pada tanggal 25 Juli kan, seharusnya sebagai seorang negarawan, seharusnya sehari setelah statement itu, seharusnya statement yang meluruskan tanggal 31 itu, seharusnya sehari setelah dia melakukan statement itu harusnya dijelaskan ya, supaya tidak ada diskursus di masyarakat. Berarti merasa ada fitnah ini? Oh iya jelas. Oh fitnah? Kami difitnah. Merasa difitnah? Ya betul. Oleh? Ya oleh segelintir pendukung-pendukung Pak Jokowi. Peneliti politik Saiful Mujani Research and Consulting, Saidiman Ahmad menilai semua kelompok bisa ikut menari di atas polemik ijazah, terutama pihak Jokowi sendiri. Terlepas dari kelompok mana yang menabuh gendang ijazah ini, menurut saya semua pihak bisa menari dan ikut berdendang di atasnya. Saya melihat bahwa justru gerbong dari sang mantan presiden atau Pak Jokowi yang mestinya bisa menari dan berdendang lebih riang. Atau mereka kelompok Pak Jokowi justru yang bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Sebagai mantan presiden yang tidak lagi memiliki kekuasaan eksekutif, namun menolak untuk meninggalkan dunia politik, instrumen receh begini ini membuat beliau tetap relevan di tengah masyarakat yang memang gemar dengan sinetron. Laporan Jokowi terhadap 12 orang terlapor dari kubu Roy Suryo CS masih bergulir di Polda Metro Jaya. Meski sudah naik penyidikan, hingga kini polisi masih belum menetapkan tersangka kasus tudingan ijazah Jokowi sejak kasus dilaporkan Jokowi 30 Mei lalu. Tim Liputan, Kompas TV.